Di tahun-tahun sebelumnya, channel ini banyak digunakan sebagai rujukan untuk siswa-siswa yang sedang menyiapkan portofolio SNPB, SNPT ya. Nah, karena banyaknya permintaan sehingga saya nanti akan membuat 5 paket bagaimana cara belajar bersama saya. Untuk itu silahkan nanti disimak ya. Oke, jadi bagaimana cara kalian belajar dengan saya melalui beberapa platform ya. Nah, yang pertama adalah kalian bisa menggunakan Udemy ya. Nanti kalian bisa cek di sini ya. Nah, Udemy itu apa? Itu adalah platform e-course di mana materi tutorial-tutorial itu sudah saya tata sedemikian rupa sehingga nanti kalian yang fokus ingin belajar tutorial portofolio aja, nanti kalian bisa mengikuti di platform Udemy itu ya. Hal ini saya bedakan dengan channel YouTube. Kenapa? Kalau di channel YouTube saya sudah ada algoritmanya ya. Algoritma YouTube itu dia nanti hanya merekomendasikan beberapa konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan YouTube gitu ya. Jadi nanti bisa jadi ada materi tertentu yang mungkin nggak kalian dapatkan di YouTube, sehingga saya compile jadi satu di dalam sebuah tutorial ya. Selain itu di YouTube juga ada materi-materi yang random. Misalnya saya membahas tentang bagaimana kehidupan di Polandia, bagaimana tentang haji, bagaimana tentang kuliah saya selama S3 gitu. Nah, sehingga mungkin kalian akan ke-distract gitu ya. Sehingga itulah gunanya saya menggunakan platform Udemy ini buat yang fokus ingin belajar tutorial aja gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa belajar menggunakan buku tulisan saya ya. Nanti kalian bisa cek di sini ya. Nanti akan saya buatkan reviewnya tentang buku itu. Ini adalah bukunya ya. Gambar pensil, gambar bentuk, benda, produk, perspektif, interior, anatomi, dan suasana ya. Di sini penulisnya saya ya. Di buku itu juga ada tutorialnya bagaimana membuat gambar suasana dari A sampai Z ya. Namun karena buku itu buku cetak, terbatas jumlahnya ya. Jadi kalian nanti bisa cepet-cepetan, stoknya terbatas ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa mengikuti kursus bersama saya ya. Nah, di sini saya bergabung dalam Prodes ya. Prodes itu program desain dari ITS Technoscience Academy ya di Surabaya. Tapi saya nanti akan mengajar secara online ya. Untuk itu nanti kalian bisa lihat di sini ya. Oke. Kemudian yang keempat itu kalian juga bisa belajar dari YouTube ini ya. Di YouTube ini nanti saya akan membuat membership. Nah, di membership nanti atau keanggotaan nanti ada tombol join. Nah, silakan nanti kalian join. Bedanya apa? Kalau kalian tanpa membership, kalian hanya mendapatkan materi-materi yang sifatnya umum, sifatnya tips-tips, sifatnya strategi. Tapi untuk yang tutorial, saya pisahkan atau saya sendirikan di bagian membership. Artinya hanya member aja yang bisa melihat konten-konten tutorial itu. Ini sama juga kenapa saya ingin memisahkan ya, agar nanti algoritmanya nggak campur. Yang satunya yang senang dengan tips-tips, yang satunya dengan anak SMA atau SMK dan sederajat yang dia fokus belajar tutorial aja gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan Udemy itu kalian bisa menggunakan seumur hidup ya. Yang penting pokoknya Udemy-nya masih ada, kalian sudah daftar di situ, kalian bisa menggunakan seterusnya. Sementara kalau yang di membership ini ada batasan waktunya. Waktunya misalnya kalian cuma butuh 1 bulan ya sudah, berarti kalian hanya membership selama 1 bulan aja gitu ya. Atau misalnya kalian mau seterusnya, kalian juga bisa menggunakan itu lagi gitu ya. Lalu yang kelima ya. Yang kelima kalian juga bisa menggunakan channel YouTube ini ya. Di channel YouTube ini saya akan membahas tentang trik-trik ya, strategi-strategi, terus kemudian interaktif, bagaimana kalian membuat portofolio atau karya portofolio ya. Terus kemudian kadang juga saya rekaman interaktif dari Zoom yang kemudian saya upload di YouTube seperti itu. Jadi lebih bagaimana saya berinteraksi dengan siswa-siswa saya atau mahasiswa saya. Yang di Udemy sudah membuat karya di sana, nanti kita bahas di YouTube. Yang belajar dari buku kita bahas di YouTube ya. Belajar dari
kursus atau les di Prodes, nanti juga kita bahas di YouTube ini. Nah, nanti kalian bisa milih ya, kira-kira mana kira-kira platform yang menurut kalian cocok ya. Nah, ini adalah sebuah solusi bagi saya atau bagi kalian semuanya, khususnya yang memiliki banyak keterbatasan ya. Misalnya yang sebelumnya ingin kursus dengan saya, tapi dia lokasinya ada di luar Jawa misalnya. Sementara saya sekarang ada di Polandia, di Eropa ya. Terus kemudian saya juga pulang ke Indonesia juga kadang-kadang gitu ya, sehingga saya perlu membuat beberapa platform yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ada juga murid-murid saya, siswa-siswa saya yang tinggal di asrama atau di pondok ya. Nah, itu kadang-kadang ada keterbatasan dari sekolahnya atau dari pondoknya atau dari asramanya, bahwa nggak boleh menggunakan HP, nggak boleh menggunakan laptop ya, maka menggunakan buku misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang dia punya waktu, dikasih waktu oleh asramanya atau dari pondoknya, tapi waktunya terbatas ya, sehingga bisa juga menggunakan yang les, tapi nanti sisanya menggunakan belajar mandiri dengan Udemy gitu. Nah, disinilah banyak hal yang menjadikan alasan sehingga saya membuat beberapa platform ini, agar nanti intinya kalian bisa belajar secara mandiri ya, bisa juga berinteraksi dengan saya gitu ya. Itu 5 hal yang bisa kalian gunakan, fasilitas yang bisa kalian gunakan untuk belajar bersama saya ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang japri dengan saya, japri kepada saya, Pak, saya ingin dibimbing secara privat. Nah, itu juga boleh, silakan nanti kalian bisa lihat di kolom komentar. Bedanya kalau yang privat itu adalah maksimal 4 orang. Jadi kalau kita membimbing 4 orang, misalnya dalam sebuah Zoom, di situ ada 4 view ya, itu kan lebih mudah gitu ya. Atau 1 atau 2 lebih mudah. Tapi kalau lebih dari itu nanti namanya kelas reguler ya. Selain itu saya juga menggunakan grup WhatsApp ya. Grup WhatsAppnya namanya Dosen Desain. Nanti silakan kalian bisa lihat di deskripsi. Nanti semuanya ini, link-link ini akan saya tampilkan di deskripsi. Nah, kebetulan di grup WA itu di tahun-tahun lalu sangat berfungsi. Saya sampai mempunyai 3 grup WA karena keterbatasan jumlah. Nah, di situ kita berdiskusi. Di situ juga ada alumni-alumni yang sudah sukses tahun lalu. Kalian nanti bisa tanya jawab di situ ya. Nah, linknya nanti ada di deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat ya. Terus kalau kalian ingin nanya-nanya, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih.